Dalam jaringan hidup, nitrogen terdapat sebagai protein dalam jumlah yang relatif besar, dan sebagai non-protein nitrogen atau disingkat sebagai NPN dalam jumlah yang relatif kecil. Sumber nitrogen terbesar, yaitu protein yang berasal dari makanan yang kita makan. Setiap hari, 20-30 gram protein dirombak secara irreversibel. Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus masuk ke dalam tubuh untuk mencapai keadaan metabolik yang sempurna. Keadaan ini disebut dengan keseimbangan nitrogen. Keseimbangan nitrogen positif berarti nitrogen yang diserap lebih besar dari nitrogen yang dibuang. Jadi sejumlah nitrogen bertahan di dalam tubuh untuk pembentukan jaringan baru. Keseimbangan nitrogen negatif berarti jumlah protein yang dibuang lebih besar dari jumlah protein yang dimakan, sehingga tidak ada pembentukan jaringan baru dan protein dibakar untuk kebutuhan energi. Non-protein nitrogen atau disingkat NPN merupakan senyawa-senyawa nitrogen bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Zat-zat yang tergabung dalam NPN diantaranya ureum, kreatinin, asam urat, asam amino, dan amonia. Urea dibentuk di hati dari katabolisme protein yang kemudian difiltrasi di glomerulus dan direabsorpsi di tubulus. Reabsorpsi menjadi lebih besar dengan meningkatnya kadar urea dalam urin. Sebaliknya, reabsorpsi berkurang bila urin semakin cair. Meningkatnya urea dalam darah dinamakan uremia. Keadaan ini disebabkan oleh ekskresi urea yang terhambat karena kegagalan fungsi ginjal. Urea darah seringkali diperiksa atas nitrogennya yang disebut dengan istilah BUN atau blood urea nitrogen. Kreatinin disintesis oleh hati. Terdapat hampir semuanya di dalam otot rangka. Kreatinin meningkat dalam darah, fungsi renal berkurang. Berjumlah relatif kecil dalam darah dan jaringan tubuh. Kreatinin secara normal di dalam darah akan disaring oleh ginjal dan terakumulasi menjadi urin. Peningkatan kadar kreatinin dalam plasma dan jaringan tubuh lain akan meningkatkan risiko kerusakan pada ginjal. Kreatinin difiltrasi glomerulus dan tidak diabsorpsi oleh tubulus, sehingga hasil lebih akurat dibandingkan pemeriksaan urea dalam menilai penurunan fungsi ginjal. Kreatinin hanya diekskresikan oleh tubulus jika konsentrasi plasma terlalu tinggi. Keadaan yang berhubungan dengan peningkatan kadar kreatinin adalah gagal ginjal akut dan kronis, shock berkepanjangan, kanker, leukemia, dan diet tinggi protein. Keadaan yang berhubungan dengan penurunan kadar kreatinin dapat dijumpai pada kurangnya asupan nutrisi. Asam urat adalah produk utama dari katabolisme nukleosida urin, adenosin, dan guanosin. Disintesis di hati dan dikatalis oleh enzim satin oksidase. Selanjutnya asam urat diangkut ke ginjal. Kemudian fungsi ginjal berpengaruh pada ekskresi asam urat. Dalam jumlah kecil, asam urat merupakan zat organik yang normal terdapat di dalam urin. Hiperurisemia yaitu kadar asam urat dalam serum yang lebih dari normal. Kristal asam urat dalam urin tidak mungkin larut pada pH yang lebih kecil dari 6. Asam amino bebas yang terdapat di dalam jaringan hidup merupakan hasil residu dari sintesis protein yang kemungkinan hasil degradasi dari protein. Dari asam amino bebas ini dapat terbentuk senyawa-senyawa NPN lainnya, yang merupakan hasil deaminasi atau dekarboksilasi dari asam amino bebas yang dikatalis oleh enzim-enzim tertentu. Amonia diserap dari usus ke dalam vena porta yang mempunyai kadar amonia lebih tinggi dari darah sistemik. Darah yang meninggalkan hati benar-benar bebas amonia, jadi amonia detoks di hati. Kerusakan hati yang berat menurunkan urea dan proses detoks sehingga kadar amonia meningkat. Perubahan metabolisme amonia terutama disebabkan oleh penyakit hati berat.